Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu DFSK Glory 560 1,5 Turbo Matic tahun 2019. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, dalam mencari mobil second ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tampilan dari fisik luar ya. Dari fisik luar yang paling mudah adalah kita ngelihat dari tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila ada kemiringan terhadap mobil, berarti kemungkinan di suspensinya ya, bisa di per-per atau di shockbreaker seperti itu. Oke. Nah, berikutnya untuk bodi yang perlu kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Pastikan dia nutnya ini masih presisi, jaraknya sama, terus kerapatannya itu sama ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah permukaan bodi. Permukaan bodi juga kita perhatikan. Jadi bodi yang tidak bekas nabrak, dia memantulkan objek yang ada di seputar mobil ini secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita perhatikan secara keseluruhan dari mobil, lampu-lampu, kaca semua dan lain-lain juga kita perhatikan. Kita pastikan bahwa eksterior atau bagian luar mobil aman. Nah, dia ban juga masih oke, masih cukup tebal seperti itu. Nah, ini juga ban juga masih oke. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil, kita pastikan bahwa bodi mobil aman secara keseluruhan dari bagian luar. Oke. Nah, berikutnya kita periksa adalah bagian dalam mobil. Nah, dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Jadi coba kita buka mobilnya. Dan pada saat mobil yang dibuka, dia juga spionnya sudah auto retract ya. Jadi langsung spionnya kebuka secara otomatis. Nah, sekarang kita periksa mobil ya, bagian dalam. Oke. Nah, apabila kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan ini adalah di bagian kolong dari dashboard. Pastikan kolong dashboard aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, berikutnya kita periksa juga di masing-masing kolong jok ya. Ini agak gelap. Nah, oke, pastikan bahwa di masing-masing kolong jok tidak ada karat atau bekas sisa-sisa lumpur. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, sekarang coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita coba rasakan bagaimana duduk berkendaranya. Terus habis itu dia juga bisa diatur ya untuk ketinggian naik turun jok bagian supir. Nah, terus instrumen juga perlu kita perhatikan, masih oke, masih bagus atau tidak. Terus habis itu juga plafon juga kita perhatikan, masih bagus, masih aman atau tidak. Terus joknya, dia joknya sudah kulit ya, sudah dilapisin dengan kulit. Orisinilnya sudah seperti ini, juga kita periksa kondisi jok masih aman atau tidak. Oke. Nah, secara keseluruhan mobil kita pastikan, kita cek bagian dalamnya aman. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, ini kunci bisa kita taruh saja di sini ya. Oke. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, coba kita periksa kita buka kap mesin, kita periksa yang pertama kondisi oli, level oli, terus kedua kondisi coolant radiator dan level dan kondisinya seperti itu. Jika kita pastikan sudah aman, kita periksa juga apakah ada bekas-bekas rembesan di mesin. Terus habis itu di kaki-kaki juga kita ngolong ya. Nah, kita pastikan sudah aman. Sekarang kita coba nyalakan. Dia sudah start stop engine button ya. Oke. Kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, nah dia nyalanya harus jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi dinamo starternya bermasalah, atau bisa jadi di akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin kita bisa rasakan dengan kita pegang setir. Terus yang kedua juga kita duduk bagaimana. Saya kecilin dulu ya volume radio. Nah,
Getaran mesin yang masuk ke dalam harus minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih berarti ada problem, bisa jadi di engine mountingnya bermasalah, atau kedua mesinnya pincang, atau ketiga ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke. Nah, di sini buat buka kap mesin ya. Oke, kita buka kap mesin. Nah, di sini buat buka bensin, tangki bensin. Seperti itu. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan juga di door trim ya, bagaimana kondisi door trim. Di sini door trim juga masih bagus, masih aman. Kita buka dulu jendelanya, dia sudah auto down. Nah, di sini untuk pengaturan power window-nya. Ini untuk central lock. Nah, di sini juga ada lampu ya, lampu yang nyala ya, lampu merah. Nah, sealer di pintu juga kita perlu perhatikan. Sealer di pintu juga masih aman. Karena apa? Karena sealer pintu apabila sudah rusak berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu tidak ada berarti pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa bagian mesinnya. Oke, bagian mesin kita buka. Nah, dia kap mesinnya lumayan berat. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, yang pertama kali kita perhatikan adalah ini, di kap mesin dia ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu aman seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini bagian depan besi yang namanya apron. Apron kita perhatikan, samping-samping juga kita perhatikan. Pastikan bahwa parts dari bodi ini aman, tidak bekas reparasi atau bekas cat ulang seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mesin aman, bagus, kita perhatikan yang pertama adalah ritme dari suara mesin. Terus yang kedua dari getaran mesin. Jadi getaran mesinnya minim dan ritmenya itu beraturan. Nah, DFSK Glory 560 ini mengusung mesin 1500 cc turbo dengan penggerak roda depan seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil bekas banjir, tidak bekas banjir, kita pastikan komponen metal yang ada di komponen-komponen mesin, pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang terselip di bagian-bagian yang susah dibersihkan. Nah, oke. Jika mesin kita pastikan sudah aman, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil SUV ya, ini dengan kapasitas 7 penumpang, ini dia mobil produksi dari Cina ya, dengan harga yang relatif terjangkau, dengan fasilitas yang tergolong bagus di kelasnya. Mungkin DFSK Glory 560 1,5 turbo matic menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan karena dia kapasitasnya 7 penumpang seperti itu. Oke, sekarang kita melihat bagaimana duduk di baris tengahnya. Nah, oke, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Nah, saya masih dapat legroom yang sekitar berapa ini? 7 jari ya, masih oke. Nah, headroom juga masih ada sekitar mungkin 7 atau 8 jari seperti itu. Nah, dia ada 3 senderan kepala di baris tengah. Nah, di baris belakangnya ada 2 senderan kepala, bisa 2 penumpang, dan di sini juga masih cukup ya. Cukup ukurannya untuk kaki orang dewasa seperti itu. Oke. Nah, dia ada armrestnya. Armrest dilengkapi dengan 2 cup holder yang cukup gede, jadi tidak rebutan dengan penumpang samping. Nah, di sini ada cup holder sama ada pocket juga ya di sini. Oke. Nah, di sini ada kantong juga di masing-masing jok depan. Nah, dia ada ventilasi AC ya, 2 di sini, tapi di belakang tidak ada. Nah, di sini ada power outlet juga nih, seperti itu. Oke. Nah, dia juga ininya rata, jadi kita bisa enak kalau mau pindah-pindah, dan di tengah juga duduk juga masih nyaman seperti itu. Oke. Nah, door trim juga kita periksa masih aman. Dia soft touch loh semuanya nih. Nah, kecuali bawah masih plastik. Oke. Di sini ada child lock. Nah, sealer di pintu juga perlu kita pastikan aman atau tidak seperti itu. Oke. Nah, ini buat isi bensin di sebelah kanan. Nah, sekarang kita periksa bagasinya. Oke. Nah, di bagasi ini apabila bangku baris ketiga tidak dilipat, masih ada space tapi tidak terlalu besar. Tapi apabila dilipat dia bisa rata lantai, depan juga bisa rata lantai, kita dapat space yang lumayan besar seperti itu. Oke. Nah, sealer juga perlu kita perhatikan aman atau tidak sealer di pintu ya, seperti itu. Oke. Nah, dia ban cadangan di bawah ya, ban cadangan ada di bawah seperti itu. Sudah ada sensor parkir juga ada. Oke. Dan mobil ini juga garansi 7 tahun, jadi 2019 berarti sekitar sampai 2026 atau kilometer 150.000 seperti itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang
Di sini door trim juga masih aman, masih oke. Sealer di pintu juga masih aman, masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah luar. Oke. Sebelah luar, sebelah belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi di sini. Door trim juga masih aman, masih bagus. Ini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Ini tampilan dari sisi sini ya, sisi depan. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk. Oke. Nah, kita periksa sekarang kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 12.000 seperti itu. Oke. Jadi kilometernya cukup rendah. Kita bisa pastikan dengan adanya buku servis. Buku servis juga masih ada di sini. Nah, buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, sekarang coba kita masukin ke dalam. Oke, pastikan kita mencari mobil second itu kilometernya jangan sampai di reset atau diturunkan seperti itu. Oke. Nah, di sini dia sudah ada LCD TV dengan pengaturan radionya di sini. AC juga kita tes, masih kita coba rasakan masih aman, masih dingin. Nah, di sini buat hazard. Sini tombol start stop engine buttonnya. Sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada colokan rokok atau power outlet. Nah, ini pengaturan AC ya. Dia ada arah semuanya, semburan, luar dalam. Nah, dia sudah Triptronic juga nih, ada plus minus juga nih. Untuk sport ini shift locknya juga ada. Nah, dia sudah rem tangan elektrik. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup yang lumayan besar seperti itu. Oke. Nah, di sini ada tombol mode untuk audio. Ini buat teleponnya sama MID. Nah, di sini kulit setirnya juga masih oke, masih bagus seperti itu. Nah, ini ada kantong penyimpanan tertutup. Ini ada cup holder, bisa satu. Sini ada kantong penyimpanan terbuka seperti itu. Oke. Nah, ini sun visor, ada cermin sama ada lampunya ya. Oke. Nah, di sini juga sun visor juga ada cermin dan ada lampunya. Oke, sip. Terus ini buat lampu baca, dia spionnya bisa diatur kesilauannya secara manual ya, seperti itu. Nah, dia biasa ini di sini buat lampu, di sini buat sen ya, sen lampu, di sini buat wiper seperti itu. Oke. Nah, dashboardnya pun juga dia masih dia sudah soft touch ya, soft touch. Terus habis itu juga ada kamera mundurnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai DFSK Glory ya, Glory 560 1,5 turbo Matic tahun 2019. Nah, apabila berminat dengan mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, harga, simulasi kredit kami cantumkan di sini. Terus untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa sama tuker tambah bisa. Nah, kebetulan kami bekerja sama dengan pembiayaan bisa dengan sistem kredit syariah. Nah, terus apabila kita membeli mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan bagaimana kualitas berkendaranya. Terus habis itu kita juga bisa merasakan bagaimana performa dari mesin, terus kaki-kaki, terus maticnya. Kebetulan ini Matic. Terus habis itu pengeremannya, power steeringnya, terus apakah ada getaran-getaran yang aneh yang tidak lazim di mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Nah, area parkir luas sehingga kita bisa puas untuk test drive kendaraan seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama yang mencari DFSK Glory 560. Jangan lupa apabila menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Browsing juga di stok kami yang tersedia di playlist. Terus di Facebook kami juga Zal Motor. Terus di Instagram kami di FF Usfar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.